Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan izinkan kembali untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan kami boleh semakin percaya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya mengambil di dalam kitab Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Mazmur 37 ayat 5 sampai 37, ayat 5 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu sampai seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan ambil judul yaitu berdiam dirilah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa mendengarkan keluhan isi hati kita. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pegang, yaitu bagaimana Tuhan mengatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini adalah menjadi satu kekuatan bagi kita, semangat kita, bagaimana Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mendapatkan kelegaan terbesar dengan berdiam diri dalam hadirat Allah, yang terus memberi kita kekuatan baru dan hikmat yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu tantangan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan senantiasa mendengar isi hati kita. Ketika kita berdiam diri dan meneduhkan segala kebisingan dan menyingkirkan hal-hal yang mengalihkan perhatian kita, Allah akan memberi kita kekuatan sehingga kita dapat mendengar suaranya yang lembut dengan lebih jelas. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-30, Mazmur 37 ayat yang ke-7 katakan apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini adalah satu jawaban yang luar biasa saudara, di mana janji Tuhan yang begitu luar biasa membuat kita boleh semakin mengerti bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, yaitu apa? Untuk kita berdiam diri, mendengar suaranya yang lembut dan dengan lebih jelas. Cara terapi tadi saudaraku yang kasih, mungkin ya saya katakan ayat yang tadi memberikan kekuatan, cara yang sederhana. Untuk apa saudara? Meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Ya, kita meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Apa saudara? Banyak sekali kita seringkali lupa untuk meluangkan waktu dengan Tuhan. Begitu kesibukan-kesibukan yang ada. Mungkin meluangkan waktu tidak lama, tetapi ada sesuatu kita perlu meluangkan waktu dengan Tuhan yang begitu
begitu sangat mendengarkan suara kita. Coba kita lihat di dalam Matius 6. Matius 6, saudaraku yang kasih, ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya apa, saudara? Berdoalah, masuklah dalam kamarmu. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita memfokuskan kita kepada Tuhan. Agar apa? Kita jelas mendengar suara Tuhan. Nah, sebab itu saudaraku yang kasih, mari jika kita berdoa, kita masuk ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Artinya apa, saudara? Kita mau fokus. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau berbicara kepada Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, maka Allah akan menuntun langkah-langkah kita dan kebenarannya akan bersinar melalui diri kita ketika, saudara, ketika kita mencari jawaban atas berbagai persoalan hidup atau kehidupan kita dalam keheningan hadirat Allah yang ajaib. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita perhatikan tadi di ayat Mazmur tadi, ayat 5, saudara, bagaimana Mazmur mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan hidup saudara, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdiam diri. Berdiam diri bukan artinya kita tidak berbuat apa-apa, tetapi kita mau mendengarkan Tuhan, suara Tuhan. Tuhan mau berbicara apa, dan kalau sudah Tuhan berbicara, langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Tentunya ketika kita mendengar suara Tuhan, langkah kita akan diteguhkan. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal-hal apa saja yang paling mengurus waktu Anda? Menguras. Nah, bagaimana Anda dapat menyediakan lebih banyak waktu untuk bertemu Allah dalam saat teduh? Pada waktu saat kita berdoa? Nah, ini menjadi perenungan bagi kita, saudaraku yang kasih. Mari kita belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita mau belajar berdiam diri. Tidak banyak ngomong ke sana kemari, tetapi kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan dan merenungkan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita tundukkan ke kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Malam hari ini Tuhan izinkan kami untuk belajar berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Agar kami boleh semakin peka. Rencana apa yang ada dalam hidup kami, Tuhan akan nyatakan dan nama Tuhan akan tetap dipuji dan dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.